Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku ya. Sekarang aku mau bacain untuk zodiak Pisces ya. Apa kabar dengan zodiak Pisces untuk akhir bulan April ini ya? Pesan bawa tuh. Oke. Makaku. Oke, apa yang sedang dirasakan oleh zodiak Pisces? Oke, Pisces lagi sendiri ya, lagi benar-benar menikmati perasaan yang mungkin ada hal yang sudah terjadi yang membuat kalian menjadi lebih memilih untuk menarik diri di sini ya. Oke, kita klarifikasi kenapa menarik diri gitu ya. Oke, di sini ada seseorang ya mungkin yang hadir dalam kehidupanmu gitu ya. Kalian udah merasa nyaman sama seseorang itu ya. Udah ngerasa apa ya, seperti sesuatu yang kembali hidup gitu, seperti baru dilahirkan lagi dengan seseorang tersebut itu ya. Kalian ingin mengatakan sesuatu hal ya yang mungkin tersembunyi, yang belum sempat kalian ungkapkan gitu ya. Kenapa gitu ya belum sempat diungkapkan? Ingin mengatakan bahwa dengan seseorang ini ya, dengan seseorang ini kalian merasa disayangi ya, merasa dicintai mungkin ya. Ini ada keseimbangan ketika kalian bersama dengan seseorang tersebut di sini ya. Orang tersebut sangat menyayangimu, sangat mencintaimu, sangat bangga mungkin terhadap dirimu ya. Ataupun kalian lagi deket sama seseorang, ataupun sebaliknya gitu ya, seseorang di sana itu sangat nyaman bersama denganmu, ataupun ketika bersamamu merasa seimbang seperti itu ya, merasa tenang mungkin ya. Oke, ini sebetulnya bentuk ungkapan sebuah perasaan yang ada di dalam dirimu gitu ya, dalam hatimu terhadap seseorang yang kau kagumi gitu ya. Sosok seseorang ini sangat apa ya, menjagamu gitu, sangat begitu antusias gitu ya ketika ketemu sama kalian gitu ya. Dia sangat semangat gitu, sangat ceria gitu ya, dan memang sikapnya bisa menenangkan hati, menenangkan jiwamu di sini ya. Nah terus kenapa gitu, dalam kesendirian apa yang sedang terjadi gitu ya? Mungkin ada hubungan yang sedang kandas di sini ya. Ada hal-hal yang mungkin terjadi, ada perdebatan gitu ya, ada perbedaan paham gitu ya, perbedaan sudut pandang mungkin di sini ya. Ya akhirnya mungkin kalian harus masing-masing dulu di sini ya. Tapi jauh di lubuk hatimu gitu ya, kamu masih menginginkan seseorang tersebut di sini ya. Apapun yang kalian lakukan di dalam pekerjaanmu, di dalam keseharianmu gitu ya, tidak lepas dari bayangan-bayangannya gitu ya. Atau bisa sebaliknya, orang tersebut juga sangat benar-benar menghargai dan mencintaimu di sini ya, berusaha untuk membahagiakanmu gitu ya. Cuma di sini ada yang sedang merenung, sedang dalam kesendirian juga gitu ya, atau sama-sama sendiri masing-masing merenungi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah diterima, apa yang sudah diberikan gitu ya. Ada kenangan-kenangan tertentu mungkin ya di sini. Oke, sepertinya ini ada energi yang masih belum bisa melepaskan satu sama lain ya, karena ini masih ada tumbuh ya, tumbuh perasaan-perasaan yang semakin berjauhan itu semakin bertumbuh gitu ya. Nah di sini entah kalian ataupun salah satu pasanganmu gitu ya, di sini ada yang menyukaimu gitu selain dirimu, selain dia gitu ya. Ada orang lain juga yang suka sama kamu ya. Oke, di sini adalah orang yang mungkin hanya apa ya, hanya iklan aja mungkin ya. Mungkin ya bisa jadi gitu menggoda dirimu gitu ya, ketika ada seseorang di sini yang akhirnya orang tersebut pergi meninggalkanmu di situ ya. Dan orang ini sangat kecewa mungkin ya dengan hadirnya orang baru yang mungkin datang kepada kehidupanmu di sini. Jadi gini loh, maksudnya ini kan kalian lagi berhubungan ya sama seseorang itu. Nah mungkin pasanganmu itu cemburu mungkin ya sama orang yang baru kalian kenal gitu ya, yang kalian belum ngejelasin gitu duduk perkaranya tuh apa gitu ya. Sedangkan
di sini merasa hampa gitu ya, merasa hampa kalian gitu ya dengan kepergian seseorang tersebut, karena belum sempat untuk menjelaskan sesuatu, karena jauh di lubuk hati gitu ya. Kalian punya niat yang baik sebetulnya gitu ya, cuman karena mungkin kecemburuan itu ya, seseorang yang pergi dalam kehidupanmu ini gitu ya, merasa diduakan gitu dengan hadirnya orang baru dalam kehidupanmu. Mungkin kamu menganggap orang tersebut itu yang lagi sama kalian itu adalah teman gitu ya, mungkin orang tersebut yang lagi sayang sama kamu yang pergi meninggalkan kamu itu karena mungkin jealous ya, bisa jadi gitu ya. Ataupun di sini kalian yang pergi meninggalkan seseorang gitu karena orang yang kalian fokuskan sedang ada orang baru yang mungkin belum tentu juga itu orang yang benar-benar mau menggantikan posisimu gitu ya. Cuman ini karena sepertinya salah paham aja ya. Jadi di sini tentang energi kecurigaan ya, kecurigaan yang tidak ada sebetulnya. Oke, mungkin di sini kalian itu adalah orang yang banyak fansnya. Ketika pasanganmu melihat kamu dengan yang lain terlalu dekat, mungkin dia merasa apa ya? Ya namanya juga curiga, cemburu ya. Kadang-kadang kita deket sama siapapun teman kita gitu ya, pasti dia nggak suka gitu ya. Sebetulnya dia juga nggak bisa nahan itu. Ya mungkin pasanganmu terlalu mencintaimu ataupun sebaliknya gitu, dirimu yang nggak suka lihat pasanganmu deket sama orang selain kamu, mungkin entah itu temannya ataupun saudaranya atau apalah gitu ya. Mungkin ini apa ya, salah paham yang berlebihan mungkin ya, yang seharusnya nggak boleh ya seperti ini ya. Mungkin kalian berdua lagi sensitif gitu ya, lagi ngerasa butuh apa ya, perhatian, mungkin butuh sesuatu yang lebih dari kalian gitu, sehingga ketika kalian cuek gitu ya, orang yang mungkin deket sama kamu gitu ya, pasangan kamu ngerasa dicuekin, mungkin menurut dia, menurut pasanganmu gitu, kamu lagi mikirin yang lain gitu, mungkin seperti itu ya. Mungkin ya masing-masing juga gitu ketika pasanganmu cuek, kamu berpikir bahwa dia lagi deket sama seseorang gitu ya ceritanya. Jadi ini dua-duanya sama-sama punya pikiran yang sama terhadap energi masing-masing gitu ya. Mungkin karena posisinya adalah masing-masing juga banyak relasinya seperti itu ya. Oke, kita bereskan dulu, kita klarifikasi gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Tapi sih di sini ada yang suka juga sih sama kalian, yang kaliannya tuh walaupun bukan, maksudnya apa ya, yang suka sama kalian gitu ceritanya, ataupun yang suka sama pasangan kalian tuh masing-masing ada gitu ya, yang coba mendekatin di antara kalian. Jadi dia ada yang ngedeketin, kalian ada yang ngedeketin. Coba ini apa, kalau the bottom of the deck-nya. The bottom of the deck-nya, kalian merasa apa ya, dicurigai di sini. Ngerasa apa ya, mungkin dituduh gitu ya, dituduh berselingkuh atau apa. Sepertinya di sini ada gangguan magic. Gangguan magic, entah itu mungkin ada yang mengganggu hubunganmu di sini dengan pihak orang ketiga ya. Pihak ketiga di sini yang mencoba untuk mengganggu secara, sepertinya hal-hal yang seperti ini sering terjadi sih ya di masyarakat Indonesia itu. Jadi ketika ada pasangan yang lagi happy gitu ya, gimana caranya supaya berpisah itu ada sih sebetulnya ya. Jadi di sini kalian harus banyak-banyak berdoa ya, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya, minta dijauhkan dari gangguan-gangguan negatif gitu, karena tidak semua orang suka ya melihat kebahagiaan orang lain seperti itu ya. Oke, mungkin juga ada gangguan secara psikologis yang ada di dalam diri kita gitu ya. Apakah memang kita terlalu cemburu, jadi kadang-kadang pikiran kita jadi negatif ya. Oke, selanjutnya apa sih yang selama ini terjadi gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu ya untuk hubungan ini gitu. Apakah memang harus sendiri-sendiri dulu gitu karena gangguannya terlalu besar gitu ya, kalian belum bisa mengendalikannya gitu. Tapi sih lambat laun mungkin ada jawaban juga gitu ya. Jadi jangan terburu-buru juga dengan hal-hal yang
mungkin di sini terlalu apa ya, cepat mengambil keputusan ataupun merasa tidak nyaman. Kalau menurut aku ya, jika kita lagi nggak nyaman itu seperti yang tadi kartu pertama dikatakan, ada gangguan selain daripada energi kita gitu ya. Nah, terus di sini ada the King of Cup ya. Jadi masing-masing lagi ngerasa egonya lagi di atas ya. Ngerasa bahwa semuanya itu apa ya, terpicu gitu kemarahannya di sini ya di antara kalian berdua. Nah, ini terus ada yang lagi stalking kalian ya. Ada yang mungkin pasanganmu lagi liatin foto-fotomu gitu ya, lagi ngerasa apa ya, sedih gitu ya, nggak mau kehilanganmu di sini, ataupun kalian yang nggak mau kehilangan pasanganmu ya. Kan kalau sudah berpisah kita bisa tahu bahwa itu semuanya itu nggak perlu kita perdalam ya. Jadi ada gangguan yang menyebabkan seseorang ini meninggalkanmu, entah itu dari lingkungan gitu ya, ataupun mungkin kecemburuan karena kalian dekat dengan orang lain, ataupun mungkin kalian merasa orang yang kalian sayangi ini meninggalkanmu begitu saja gitu karena ada orang lain gitu. Jadi ini sebetulnya dua-duanya seperti diganggu oleh hal-hal yang tidak baik ya, ataupun karena lelah ya, banyak kerjaan, banyak beban juga kita bisa berpikir negatif ya. Gini ada kecerobohan ya, entah kalian ataupun pasanganmu di sini ada kecerobohan gitu, salah berpikir ataupun salah dalam mencari jawaban tentang perjalanan ke depan gitu. Jangan sampai terjadi dan terulang lagi ya di sini ya. Nah, terus di sini ada ada pihak ketiga di antara kalian, atau kalian misalnya ada yang baru gitu selain daripada orang yang kalian sayangi gitu ya. Mungkin teman gitu ya, tapi mungkin pasanganmu tidak suka kamu dekat dengan orang lain gitu ya. Nah, di sini ada yang merasa tersakiti gitu, merasa dicuekin gitu ya sama kalian gitu ya. Mungkin ini hanya salah paham aja gitu ya, hanya salah paham mungkin ya. Karena kita ini masing-masing diberikan energi seperti itu. Jadi kenapa kakak bilang tingkatkan berdoa sebelum tidur, ataupun kemana-mana lakukan berdoa dulu gitu ya. Karena banyak orang yang tidak suka, kan udah bilang ya, banyak orang yang tidak suka ketika melihat kalian bahagia. Di sini ada yang lagi mengharapkan mantan, beberapa ada yang lagi mengharapkan mantan, ataupun ada dua pilihan di sini. Kalian punya dua pilihan. Pilihannya adalah mungkin bagaimana caranya membatasi lingkungan. Yang satu bagaimana dengan pasangan gitu, belum bisa menyeimbangkan, harus ada di mana ini gitu ya. Seperti itu, ada energi seperti itu. Ataupun di antara kalian ada yang lagi mengingat dua orang gitu di sini. Mau milih yang mana gitu ya, ataupun dua pekerjaan sekaligus, mau yang mana dulu gitu ya. Jadi ada kalanya kalian sendiri dulu itu biar kita lebih maksimal dalam mengambil langkah gitu ya. Tetap dengan kesendirian. Di sini ada yang masih energi yang pertama, kartu pertama ini lebih tenang sendiri seperti itu ya, sedang mencari jawaban yang pasti, mana yang harus diperjuangkan gitu ya, mana yang ketika kalian dalam masa sulit, dalam ketika kalian terpuruk gitu, siapa yang ada pada saat kalian membutuhkan gitu ya. Seperti itu, kalian sedang mengimbang-imbang gitu. Sebetulnya siapa yang harus aku prioritaskan dalam hidup ini gitu ya. Pokoknya harus seimbang sih kalau menurut aku ya. Seimbang dalam memilih gitu ya. Misalnya dalam 100% ini, dalam kehidupan ini 30% untuk diri sendiri gitu ya, 35%-nya untuk lingkungan, 35%-nya untuk keluarga gitu, untuk orang yang kalian sayang, orang yang dekat gitu ya, yang selama ini mungkin kalian abaikan gitu ya. Karena semuanya juga punya punya ruang gitu ya. Jangan sampai ketika kalian sama keluarga kalian melupakan pasanganmu. Nah, di sini ya ada perasaan yang lagi sedih, tercabik-cabik di sini ya. Ada energi yang mungkin kecewa gitu di sini, kecewa ketika pasanganmu pergi meninggalkanmu karena salah paham mungkin di sini ya. Mungkin juga ada orang-orang yang mencoba untuk mempengaruhi gitu ya, ataupun misalnya seperti ada informasi-informasi yang mungkin membuat pasanganmu ini menjauhi dirimu gitu ya, karena mungkin dia takut, ataupun pasanganmu ngerasa takut dihianati gitu ya. Mungkin ada trauma juga gitu ya.
Di sini ada energi yang lagi senang dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan dan disyukuri benar-benar gitu ya di sini ya, dengan kesendirian ini gitu. Kenapa? Banyak hal, banyak hikmah dalam hidup ini. Kita juga tidak terlalu memaksakan sesuatu yang mungkin belum waktunya, belum saatnya ya. Di sini kalian lebih ke berpikir secara dewasa ya. Siapa yang nanti akan menjadi teman dalam hidupmu gitu ya. Teman dalam hidupmu itu kan pasanganmu nanti ke depan ya. Nah, di sini kan ada seseorang juga gitu yang benar-benar kalian sayang di sini ya, yang selalu ada pada saat keadaan apapun, situasi apapun, selalu bersama dalam suka dan duka di sini ya. Ini juga sebetulnya tentang bagaimana caranya supaya hubungannya lebih baik ya. Di sini mungkin harus seimbang. Kalau misalnya kalian lagi fokus kerja ya kerja dulu gitu ya. Nanti setelah pulih perasaannya bisa melakukan komunikasi atau ada pertemuan lah gitu ya. Coba mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jangan sampai ada kecurigaan gitu ya. Harus tahu juga posisi masing-masing. Nah, kalau misalnya udah pasangannya kalian udah cemburuan, udah kayak gitu, misalnya kalian juga harus bisa ngejelasin gitu ya, biar nanti kalau misalnya ada kejadiannya lagi yang kayak gini, jadi udah pada ngerti gitu Kak situasi dan kondisi masing-masing ya. Oke, the bottom of the deck-nya ada Eight of Pentacles ya, Eight of Pentacles ya di sini. Dimana mungkin seseorang yang lagi kalian sayangi ataupun kalian juga di sini sedang berusaha gitu ya untuk bekerja keras gitu ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini ada the shadow inside gitu ya. Ada mungkin di antara kalian ada kebiasaan yang mungkin ya tersembunyi ya, mungkin ketika pasanganmu lagi baik-baiknya gitu, kalian suka bikin kesel gitu ya sama dia gitu, ataupun sebaliknya ada sisi buruknya seseorang yang mencintaimu juga mungkin kurang nyaman denganmu. Dia punya sisi buruk yang kayak mungkin apa ya, ambekan kayak gitu ya. Semuanya punya sisi buruk ya. Ada yang mungkin betean gitu ya, nggak percaya dirian ada gitu, ada yang enggak aku pengen sendiri aja gitu. Kalau misalnya kalian di tempat-tempat yang sepi gitu ya, dia suka ya yang redup, suka yang di sepi-sepi gitu, sedangkan misalnya kalian suka yang di tempat rame gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya sisi gelap masing-masing atau kebiasaan yang kurang terlalu apa ya bagus gitu ya. Jadi kalian juga harus bisa nyimbangin. Kasih tahu pasanganmu, kamu jangan terlalu itu ya apa minderan gitu. Di sini aja di sebelah sini ya. Jangan memaksakan juga kalau dia nggak bisa. Jadi harus saling apa menyeimbangkan gitu. Ketika kalian mungkin udah capek ya, udah di tempat-tempat yang rame ya, agak hening lah gitu. Mungkin pasanganmu suka yang tidak terganggu, yang sepi dalam artian yang tidak terlalu banyak musik lah atau apa yang sendu-sendu. Mungkin dia orangnya lembut perasaannya gitu ya, mungkin pengen nyaman sama kamu tanpa ada gangguan apapun gitu, walaupun di tempat keramaian seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk kedepannya nih ya, apa yang akan dilakukan kayak gitu ya untuk hubungan kalian berdua ya. Kalau sih aku lihat ya, sama-sama lagi emosi, lagi sama-sama sensitif, mungkin capek atau apalah, banyak hal juga yang masuk keluar masuk di dalam pikiran kalian berdua ini ya. Oke, apa sih yang akan dilakukan selanjutnya? Udah ya tadi ya, apa rencanamu ini gitu ya, apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau menurut aku sih lebih ke apa ya, saling mengobati perasaan masing-masing ya. Karena perlu ada jeda, perlu ada space lah. Supaya jangan sampai salah dalam berbicara sih ya. Kenapa sih kok bisa salah gitu waktu mengungkapkan sesuatu? Karena mungkin waktunya nggak tepat ya. Oke. Udah seperti yang saya bilang, di sini ada yang mengganggu hubunganmu secara magic kalau menurut aku ya. Karena gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba bertengkar atau apalah, kita juga mesti apa ya, prepare lah ya. Kita sering konsultasi sama orang-orang yang di sini yang berkepentingan di bidangnya gitu, orang-orang spiritual ataupun kepada orang-orang yang di sini apa ya, tujuannya adalah memberikan doa gitu ya.
Oke, di sini jangan sampai mengganggu juga rencana dan rezeki ke depan karena energi negatif itu mengganggu produktivitas. Ya mungkin energi yang ada di dalam juga gitu ya. Itu yang paling kita harus netralkan gitu ya. Di sini sih masing-masing masih punya perasaan yang sama sih kalau menurut aku ya. Jauh di lubuk hati kalian berdua ada sih sebetulnya ingin hidup bersama gitu, ingin bersama sampai menua bersama ada sih ya. Mungkin di sini dalam artian ya masing-masing belum bisa melepaskan hubungan ini itu kan, masing-masing itu sama ya dengan ini. Seperti itu. Ataupun di sini ada yang suka sama kalian mungkin ya, selain daripada pasanganmu ini gitu. Kalian ada di dua pilihan, mau pilih yang mana? Nah, gitu ya. Mungkin dua-duanya berarti buat kalian ya, terserah kalian mau yang mana gitu kan. Gitu. Karena yang terbaik ya yang membuat kalian mampu gitu. Kalaupun misalnya kalian ngerasa nyaman dengan orang baru gitu ya, ya kenapa enggak juga sih gitu kalau memang itu yang terbaik untukmu kayak gitu ya. Ataupun di sini juga kalian masih ngerasa apa ya nyaman dengan orang yang lama kalian kenal gitu. Yang mana sih di sini yang memberikan cahaya matahari kepadamu, orang-orang kalian itu harus sama orang yang ceria, yang membawa energi positif karena Pisces itu cenderung serius ya orangnya ya. Serius gitu. Kadang-kadang dia kalau lagi bercanda gitu ya jarang lah gitu ya. Tapi di sini kebanyakan dia orangnya karena orangnya pemikir sih ya. Kalau pemikir kan serius ya. Kadang-kadang kalau misalnya salah bicara di depan Pisces itu kadang-kadang Pisces salah pengertian gitu ya mungkin ya. Oke, sini ada Wheel of Fortune. Ada kebaikan di setiap kejadian, ada hikmah ya yang dibawa dari setiap hal yang terjadi di sini ya. Apa sih hikmahnya? Banyak sekali ya hikmahnya. Kalian lebih konsentrasi dalam mengambil langkah di sini. Mungkin kalian mau kerja, mau kemana gitu ya. Mau ada ketemu sama relasi kalian, jadi kalian lebih leluasa gitu. Di samping sedang mungkin masing-masing juga introspeksi diri gitu ya, masing-masing sedang mencari jawaban yang tepat. Saya harus sama siapa kayak gitu ya, saya harus hidup sama siapa gitu. Sementara orang yang kalian sayangi misalnya lagi gak berkomunikasi gitu ya, jadi biarin aja dulu gitu ya. Kalau memang kalian ada gitu cerita untuk ke depan ya pasti akan berjumpa gitu seiring berjalannya waktu. Jadi di sini harus sabar, harus tenang ya, harus punya pemikiran yang jernih gitu ya. Makanya biarkan dulu hitam dan putih itu lewat gitu, yang mana nanti kita jawaban yang tepat untuk masa depan kita gitu ya. Nah gitu, kita harus sama-sama cari sosok yang penyayang, yang sama-sama berjuang, sama-sama ingin support satu sama lain ya. Jangan hanya ingin disupport tapi nggak mau mensupport gitu ya. Jadi harus sama-sama gitu. Apa sih yang harus disupport? Ya, kalaupun misalnya tidak bisa mensupport masalah materi ya, mungkin bisa saling mendoakan ataupun saling memberikan apa ya sesuatu yang nyaman lah gitu ya. Mungkin perhatian seperti itu ya. Karena tidak segala sesuatu bisa dibeli dengan uang, tapi kita bisa dilakukan dengan sederhana, dengan hal-hal yang kecil gitu ya, seperti menanyakan kabar atau apa gitu ya. Nah, di sini juga hampir mirip kartu yang selanjutnya di sini ya. Ada juga masalah finansial di sini yang ingin ada perubahan mungkin ya. Jadi segala sesuatu perlu materi. Karena mungkin di sini membuat kita lebih percaya diri mungkin ya, seperti itu. Nah, tapi sebetulnya pasangan kalian di sini juga sih masih bisa dibawa komunikasi karena memang kalian agak meluap-luap gitu. Kalau lagi marah mungkin ya lebih baik pasangan kalian mundur dulu gitu sampai kalian memang benar-benar udah nyaman gitu ya. Kalau memang sama-sama ngerti, sama-sama memaafkan di sini ya, masih energinya tentang energi kesendirian yang mencari jawaban untuk keadaan selanjutnya. Karena di sini masih tentang ingin mempertahankan ketenangan ya, masih ingin bersama gitu ya, dalam suka dan duka dengan seseorang yang kalian sayangi di sini tuh ya. Ya, nantinya akan ada bertemu lagi gitu dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena segala sesuatunya sudah tertulis gitu ya, sudah diberikan waktu kapan gitu kalian akan kembali lagi. Karena di sini ada gangguan negatif ya. Ini yang mengganggu. Oke, kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan kepada saya bisa personal reading
ada di sini ya, ada di bawah deskripsinya. Oke, mungkin gitu aja untuk readingan zodiak Pisces ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi hubunganmu ya. Melindungi apapun gitu keadaan kalian di sini, harus bisa lebih mawas diri ya. Jangan terlalu percaya juga dengan mungkin teman-teman sekitarmu gitu ya, yang belum tentu juga suka dengan kebahagiaanmu di situ ya. Itu yang paling penting ya. Semoga hubunganmu menjadi lebih baik, semoga tidak ada yang mengganggumu, semuanya hilang gitu ya, pergi jauh yang mengganggumu, entah itu pihak ketiga ataupun hal-hal yang mistik ya di sini. Oke, semoga disonet. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Sekali lagi mohon maaf. Dan jangan lupa berdoa seperti yang sudah saya katakan. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Pisces selanjutnya. Makasih Pisces, dadah.